Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Diaul Haq dengan akhiran 110. Di sini saya akan mempresentasikan rangkaian sistem penyearah. Untuk pengertian dari rangkaian penyearah itu sendiri adalah rangkaian yang berfungsi mengubah arus listrik AC menjadi arus listrik DC. Dan untuk jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama saya presentasikan adalah rangkaian sistem penyearah berbentuk half wave. Di sini saya menggunakan 3 macam. Yang pertama dengan beban resistor, lalu yang kedua dengan beban resistor dan induktor, dan yang ketiga ada beban resistor dan kapasitor. Untuk yang pertama ada beban resistor. Di sini saya menggunakan input AC dengan nilai 311 volt. Lalu ada 1 trafo dan 1 dioda. Untuk di rangkaian setengah gelombang ini saya menggunakan 1 dioda karena siklus positif AC, dioda menghantarkan arus dan tegangan muncul pada output, yaitu positif ke positif. Namun pada saat siklus negatif, dioda memblokir arus sehingga tidak ada tegangan keluar. Oleh karena itu, bentuk dari tegangannya atau gelombangnya hanya positif ke positif. Kita bisa lihat bentuk gelombangnya di sini. Dan ini bentuk gelombang yang masih AC, dia masih positif dan negatif atau gelombang inputnya. Lalu kita bisa melihat arus outputnya yang sudah diubah ke DC. Saat dia naik positif, turunnya tidak sampai negatif atau hanya sampai di 0 saja. Bentuk gelombangnya seperti ini. Dan untuk tegangan outputnya kita juga bisa lihat sudah menjadi DC, yaitu gelombangnya hanya bisa positif ke positif. Lalu pada beban resistor dan induktor juga sama. Untuk fungsi dari resistor kapasitor itu sendiri, yaitu kapasitor menyimpan energi tegangan naik dan melepaskan saat tegangan turun. Hasil tegangan lebih stabil daripada menggunakan resistor satu saja. Dan untuk yang resistor kapasitor juga sama, fungsi kapasitornya juga menahan arus. Untuk selanjutnya ada penyearah satu fase gelombang penuh atau full wave. Di sini saya menggunakan 4 gambar dari gambar 6 hingga gambar 9. Untuk yang pertama ada gambar 6. Lalu untuk fungsi penyearah
gelombang full wave itu sendiri adalah agar gelombang yang dihasilkan lebih stabil daripada yang setengah gelombang. Dan cara kerjanya, saat siklus positif, dioda tertentu menghasilkan tegangan positif pada output. Namun pada saat siklus negatif, dioda lain menghantarkan dengan membalik polaritasnya sehingga tetap menghasilkan tegangan positif di output. Lalu yang pertama, saya menggunakan resistor murni. Di sini saya menggunakan input AC dan menggunakan trafo. Dengan trafo primer bernilai 220 serta trafo sekunder tersier bernilai 24. Fungsinya untuk menurunkan tegangan AC dari yang 220 menjadi 24 volt. Lalu di sini saya menggunakan 2 buah dioda. Untuk rangkaian full wave menggunakan 2 dioda dan 1 trafo. Jika tidak ingin menggunakan trafo, bisa menggunakan 4 dioda dalam konfigurasi jembatan atau bridge rectifier. Lalu untuk fungsi dari full wave sendiri adalah menyearakan kedua siklus gelombang AC sehingga hasilnya lebih stabil daripada setengah gelombang. Dan fungsi tambahan untuk mengurangi ripple pada output serta menstabilkan tegangan jika menggunakan tambahan filter seperti kapasitor dan induktor. Setelah menggunakan dioda, di sini saya pasang beban resistornya. Lalu kita bisa melihat gelombangnya. Ini gambar gelombang dari full wave-nya. Pada gambar 6, setelah itu kita ke gambar 7. Pada gambar 7 juga sama, saya hanya mengubah bebannya saja. Di sini saya tambahi induktor. Lalu mengapa di sini sumbernya hanya bisa AC? Karena fungsi penyeara gelombang adalah untuk mengubah AC ke DC, sehingga jika inputnya sudah DC, maka tidak ada yang perlu dirubah. Dan untuk penggunaan trafo, untuk penggunaan trafo juga sama. Yang membedakan adalah dioda hanya bisa menyearakan gelombang AC, tidak bisa DC. Lalu
di sini saya beri tambahan induktor sebesar 0,002 atau 0,002 mili dan resistor sebesar 100 ohm sesuai dengan modul 1 di tabel. Dan untuk gambar gelombangnya kita bisa lihat seperti ini. Itu yang ketiga, ada gambar 8 rangkaian percobaan dengan filter kapasitor. Di sini saya menggunakan input AC sama dengan satu buah trafo dan 2 buah dioda. Lalu saya beri kapasitor dengan resistor. Dengan kapasitor bernilai 0,0006 atau 6 mu farad. Dan resistansi sebesar 100 ohm. Lalu kita bisa melihat gambar gelombangnya. Seperti ini. Setelah itu yang terakhir ada gambar 9 rangkaian percobaan dengan filter RLC. Dari input AC kita beri satu trafo dan 2 dioda dengan satu induktor bernilai 2 mH serta kapasitor bernilai 10 mikrofarad dan resistor bernilai 100 ohm. Untuk hasilnya kita bisa lihat di sini. Dan untuk tegangannya kita bisa buka di sini buat melihat gambar gelombangnya. Sehingga hasilnya seperti ini. Dari 4 gambar ini, kesimpulan yang bisa diambil adalah pada beban resistor saja efek pada outputnya mengikuti bentuk gelombang, tidak ada penyimpanan energi sehingga arus dan tegangan mengikuti perubahan input. Dan untuk bentuk gelombang tetap memiliki ripple jika tidak ada filter tambahan. Lalu pada beban resistor kapasitor atau RC yang pada ditunjuk gambar 8 ini dengan karakteristik menggunakan kapasitor sebagai filter tambahan untuk mengurangi ripple. Lalu efeknya pada output adalah
Kapasitor bisa menyimpan energi saat tegangan naik dan melepas saat tegangan turun, menghasilkan tegangan lebih stabil daripada resistor biasa. Dan semakin besar nilai kapasitor, semakin kecil ripple-nya. Lalu pada beban resistor induktor atau RL di gambar 7 ini dengan karakteristik menggunakan induktor yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Efeknya pada output, induktor menahan perubahan arus sehingga gelombang menjadi lebih halus. Tetapi tegangan masih memiliki ripple, tetapi arus lebih stabil daripada resistor murni. Dan untuk yang terakhir, beban resistor, induktor, kapasitor atau RLC. Seperti di gambar 9 ini. Kapasitornya menyaring tegangan sehingga induktor menyaring arus. Hasilnya adalah tegangan dan arus DC lebih halus dengan ripple yang sangat kecil. Sekian penjelasan dari saya untuk di modul 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.